Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi bersama Bu Guru melalui pembelajaran video. Ya, anak-anak masih semangat semuanya? Ya, tentunya anak-anak terus semangat. Meskipun tidak bisa belajar di sekolah, tapi kita tetap bisa belajar. Kalau anak-anak tetap sehat, semangat, pasti anak-anak akan jadi anak pintar. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Semuanya bersikap, tangan dilipat. Siap semuanya untuk berdoa? Berdoa mulai. Ya Tuhanku yang Maha Pengasih dan Penyayang, lindungilah kami bersama kakak, adik, ayah, ibu, serta teman-teman semua. Selesai. Anak-anak, hari ini masuk semua? Saya lihat dulu ya, siapa yang tidak masuk ya. Tentunya anak-anak terus ingin belajar dan belajar. Makanya anak-anak pasti tidak ada yang mogok. Semuanya semangat untuk belajar bersama teman-teman, ibu guru, dan bunda-bunda semuanya. Hari ini anak-anak, kita akan belajar lagi tentang pekerjaan. Kemarin sudah dijelaskan, diterangkan ibu guru macam-macam itu. Ada polisi, ada guru, ada petani, ada pedagang, ada dokter. Ya, anak-anak kemarin ditanya siapa yang ingin jadi dokter? Banyak yang ingin jadi dokter. Nah, sekarang semua pekerjaan punya tugas dan tempat masing-masing. Kalau seorang guru, di mana bekerjanya? Di sekolah. Ya. Kalau Pak polisi, tugasnya, tempat pekerjaannya di kantor polisi. Ya. Terus kalau seorang dokter, di mana anak-anak bekerjanya? Di rumah sakit atau puskesmas. Yang di desa kita itu ada puskesmas. Nah, sekarang kita belajar tentang bekerjanya seorang dokter. Ya. Dokter itu bekerjanya mengobati orang yang sakit. Misalnya anak pernah sakit, misalnya panas, terus dibawa ke dokter atau ke perawat atau ke bu bidan, itu tenaga kesehatan. Nah, itulah tugas-tugas dari tenaga kesehatan atau dokter atau perawat. Jadi kalau sakit tidak dibawa ke petani, ke pedagang, ke polisi, tidak. Kalau sakit kita berobat di puskesmas atau di tempat praktek bu bidan atau perawat atau pak dokter. Nah, sekarang bekerjanya sudah tahu tempat bekerjanya dan tugasnya sudah tahu. Kalau seorang dokter tugasnya mengobati orang sakit. Nah, sekarang anak-anaknya dokter itu apa saja anak-anak? Nah, anak-anak mengenal alat seperti ini, ya mungkin anak nanti bisa melihat di bukunya ada gambar seperti ini. Yuk, apa anak-anak ini? Namanya alat ini stetoskop. Ya, diulang lagi. Stetoskop. Ya, anak-anak mengenal saja. Terus ada lagi. Nah, tempat ini apa ini? Ini kotak obat. Nanti dibuka di bukunya anak-anak ada kotak obat. Tempatnya bukan untuk menyimpan jajan anak-anak atau mainan, tapi tempat ini untuk menyimpan obat-obatan. Misalnya ada obat vitamin. Nah,
Untuk apa vitamin ini? Diminum supaya sehat ya. Kalau badannya sehat, pasti bisa beraktivitas atau belajar dan melakukan sesuatu. Nah, terus ada lagi anak-anak yang perlu kita kenal. Nah, ini apa ini? Jarum suntik. Ya. Untuk apa Bu Guru itu? Ya, tadi yang sakit ke ke tempat dokter atau ke puskesmas, di situ bisa disuntik. Diisi apa? Obat biar sehat. Jadi jarum suntik ini tidak boleh untuk mainan anak. Misalnya, oh ada jarum suntik, akhirnya dolanan jojo-jojoan, nggak boleh. Ini juga berbahaya. Ini yang melakukan suntik ini hanya tenaga kesehatan atau dokter, bisa bidan, bisa perawat. Anak-anak tidak boleh, bahaya. Jadi semuanya itu ada tugasnya dalam pekerjaan itu: petani, polisi, guru, dokter. Nah, hari ini kita belajar tentang pekerjaan dokter tadi, tepatnya di rumah sakit bekerjanya atau di puskesmas. Nah, anak-anak bisa menggambar rumah sakit, menggambar rumah. Ya. Menggambar rumah misalnya ya. Ya, kita buat yang mudah. Nah, ini buat segitiga. Terus disambung lagi anak-anak ini. Bisa tambah ke kanan, ke kiri, kita buat segi 4. Nah, dibuat sederhana anak-anak ya. Jadi dibuat sederhana. Nah, bisa dibuat kreasi yang bagus. Nanti biar bagus, rumahnya gimana biar bagus. Nah, dibuat segi 4 dan segitiga saja. Nah, anak-anak nanti membuat rumah sakit bisa dibuat seperti rumah. Nah, bisa dibuat seperti rumah saja, tapi ditulisi rumah sakit. Nah, ini nanti anak-anak membuatnya memakai lidi utawa satu sing nyapu neng latar atau korek api. Ya. Nanti misalnya ini dipasang, diberi korek apinya, ya misalnya ini korek api atau lidi, ya diberi demikian, nggak usah sulit-sulit. Nah, dibentuk, nah ini jendela, ini pintu, nah dibentuk rumah saja. Nah, nanti semuanya ini dikasih dengan lidi atau korek api dengan garis-garisnya ini. Membuat rumah dulu. Setelah rumah dibuat, baru kita tempeli lidi. Nah, dibuat rumah sederhana saja, nggak usah sulit-sulit, bisa direkreasi ya anak-anak. Biar nanti bagus, bagaimana caranya nanti anak-anak bersama bunda-bundanya membuat rumah. Rumah itu bisa rumah untuk belajar, namanya rumah sekolah, bisa untuk rumah untuk berteduh, itu rumah kita, rumah untuk berobat, rumah sakit. Nah, nanti dengan menulisi rumah sakit ya. Nah, ditulisi R U RU M A MA, diberi H biar jadi rumah. Terus garis datar S A SA, ya, belajar dibaca dan belajar ditulis. K I K, diberi T. Sakit. Nah, nanti anak-anak membuat rumah sederhana, namun setelah dibuat dengan pensil terus ditempeli dengan lidi atau korek api dan ditulisi rumah sakit. Kalau menulis sambil menghafal hurufnya RU M A M
itu nanti dikerjakan di buku BDR ya, sudah disediakan. Terus nah anak-anak, untuk kelompok A nanti mengerjakan buku BDR halaman tugas yang halaman pertama, membuat rumah dengan menempeli korek api atau lidi. Terus yang kedua ditambah buku pekerjaan halaman 1. Halaman 1 ya. Di sini ada gambar Bu Guru, ini tugas guru mengajar di sekolah. Ini ada polisi, ini ada guru, ada polisi, ada dokter. Dicari tulisannya. Di sini sudah ada kotak-kotaknya. Ditebali, setelah ditebali ditirukan di bawahnya semuanya. Setelah ditirukan baru semua harus diwarnai yang bagus, yang rapi. Nah, itulah anak-anak tugas untuk dikerjakan di rumah bersama Bunda. Dan setelah itu belajar menulis di buku tulis ya. Belajar menulis di buku tulis ini tadi sudah ada di buku BDR ya. BDR-nya besok kan dikumpulkan, terus ditulis di buku tulis rumah sakit ya. Menulis di buku tulis ya anak-anak, jangan lupa ya. Anak-anak, belajarnya hari ini diakhiri oleh Bu Guru, besok bisa disambung lagi. Dan saya mohon anak-anak tetap belajar dengan semangat ya. Selamat belajar ya anak-anak. Kita tutup dengan berdoa.